Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvania Zahrotul Latifah. Hari ini saya berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Di sini kita akan mendapatkan informasi bagaimana meningkatkan literasi di era digital ini. Yuk ikuti perjalanan saya. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Puguh Saifullah. Saya pustakawan ahli muda di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Pertanyaan pertama nih Pak, dapatkah Bapak menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dalam mendukung gerakan literasi? Kaitannya dengan pengembangan literasi, itu merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari bidang perpustakaan. Kegiatannya wujudnya ada yang kegiatan di internal maupun di eksternal. Yang internal layanan perpustakaan umum, kemudian eksternal ada beberapa kegiatan, misalnya ada kegiatan layanan perpustakaan keliling, kemudian nanti ada juga kegiatan pembinaan perpustakaan di wilayah Kabupaten Pati maupun kegiatan lomba-lomba yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Bagaimana kondisi minat baca masyarakat Kabupaten Pati saat ini menurut pengamatan dinas? Menurut pengamatan kami, memang minat baca dari masyarakat Kabupaten Pati cenderung agak rendah, Mbak. Ya, jadi ini dibuktikan tiap tahun kita mengadakan survei TKM, namanya tingkat kegemaran membaca Kabupaten Pati. Untuk di tahun 2025 kemarin itu kita di angka 56 dari skala 0 sampai 100. Jadi kategorinya memang rendah. Mengapa literasi menjadi aspek penting nih Pak dalam membangun sumber daya manusia? Literasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena di sini kan literasi menurut saya pribadi itu adalah kemampuan untuk memahami, kemudian mengaplikasikan, mengimplementasikan hasil bacaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, meningkat pula kesejahteraannya. Dia bisa menghasilkan suatu produk atau suatu terobosan baru yang nantinya bisa bermanfaat bagi seseorang di kedepannya. Program literasi apa saja yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati? Nah, kegiatan literasi yang rutin kita lakukan, memang kita tiap tahun memang ada layanan perpustakaan keliling, Bu. Ya, jadi layanan keliling itu kita rutin tiap tahun menyasar ke sekolah-sekolah dasar dan desa. Di situ kita ada kegiatan, beberapa kegiatan menarik. Kita datang, kita berikan sosialisasi, pengenalan tentang perpustakaan umum, kita putarkan video-video yang menarik, peningkatan motivasi untuk membaca, kemudian kita selingi juga dengan game, kita ada ice breaking, senam menyenangkan, kemudian ada kuis-kuis. Nanti terakhir kita beri arahan kepada adik-adik, bekali cara memahami buku, nanti dibuatkan dalam sebuah sinopsis sederhana. Kegiatan yang rutin di CFD, di alun-alun Pati maupun alun-alun Kembang Joyo, kita juga melakukan pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa. Tadi kan ada perpustakaan keliling ya Pak? Oke, nah itu bagaimana pelaksanaannya ya Mas? Layanan perpustakaan keliling di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati itu ada dua metode, Mbak. Yaitu yang pertama, metode itu memang jadwal dari kita yang buat rutin berdasarkan anggaran kita, anggaran APBD. Kita diberikan lokasi berapa titik, biasanya sih kurang lebih 20 sampai 30 lokasi. Terus yang kedua, berdasarkan permintaan atau permohonan. Jadi permohonan dari sekolah, misalnya sekolah punya kegiatan dalam rangka bulan bahasa atau bulan buku atau kegiatan sekolah, misalnya kita diundang untuk layanan perpustakaan keliling untuk mendukung kegiatan mereka. Jadi kalau yang kedua ini berdasarkan permintaan, pihak sekolah atau desa berkirim surat ke kami. Lalu nih Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Pati? Tantangannya memang
penggunaan HP atau gadget itu, yang kedua memang anggaran ya, efisiensi anggaran yang saat ini masih terjadi untuk di dinas kami. Lalu strategi apa nih Pak dalam menghadapi perkembangan teknologi dan media digital yang mempengaruhi kebiasaan membaca? Ada beberapa terobosan baru Mbak. Kita kemarin di tahun 2022 itu sudah melaunching perpustakaan digital namanya, yang bisa di-download berbasis Android, namanya iPadi Pintar. Bisa di-download di situ beberapa koleksi yang ada buku-buku elektronik yang bisa dimanfaatkan dibaca melalui handphone. Dan di tahun ini kita juga mengadakan namanya spot baca Mbak. Jadi spot baca yang pertama memang kita sudah letakkan di alun-alun. Jadi kita tinggal scan barcode di HP kita, nanti tinggal muncul buku-buku yang pilihan, beberapa buku yang bisa kita nikmati langsung. Harapan dinas terhadap perkembangan budaya literasi di Kabupaten Pati pada masa mendatang itu apa? Memang harapannya sih di kedepannya lebih bisa meningkat Mbak, untuk kegemaran membaca dan literasi masyarakat. Walaupun memang ini tidak mudah, perlu dukungan semua pihak, tidak hanya kami di Dinas Kapin, tapi juga dari pemerintah dan masyarakat. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan informasi yang sudah kami peroleh. Semoga program-program literasi yang dijalankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.